Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI merupakan fase penting dalam 1000 hari pertama kehidupan bayi. Agar bayi sehat dan tumbuh dengan baik, maka perlu diberikan makanan padat dari kelompok makanan yang berbeda. Memberikan variasi makanan untuk bayi saat MPASI sangatlah penting. Semakin banyak jenis makanan yang dimakan oleh bayi, maka semakin besar kemungkinannya untuk menyukai berbagai jenis makanan, sehingga ke depannya anak tidak menjadi pemilih makanan. Namun, ibu tetap perlu berhati-hati, karena tidak semua bahan makanan boleh diberikan kepada bayi. Bayi di bawah 1 tahun memiliki pencernaan yang belum matang. Oleh karena itu, saat memilih makanan untuk MPASI, ibu perlu memperhatikan makanan yang harus dihindari untuk bayi di bawah 1 tahun. Berikut ini beberapa makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh bayi yang belum berusia 1 tahun. Madu. Madu dipercaya mengandung banyak khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit. Namun, bagi bayi di bawah 1 tahun, pemberian madu sangat tidak diperbolehkan, karena berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Madu mengandung bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan serius pada bayi yang disebut botulisme. Berbeda dengan orang dewasa, sistem pencernaan bayi di bawah 1 tahun masih belum berkembang sempurna, sehingga bakteri berbahaya bisa dengan mudah menyerang sistem pencernaannya. Bakteri pada madu dapat menyerang sistem saraf bayi, membuat otot-ototnya menjadi lemah, bahkan lumpuh, mengganggu sistem pernapasan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, hindari memberikan madu kepada bayi sebelum usianya 1 tahun, termasuk makanan atau minuman yang terbuat dari madu. Madu juga termasuk dalam makanan dengan kadar gula tinggi. Bila diberikan pada bayi di bawah 1 tahun, bisa meningkatkan risiko kerusakan pada giginya yang baru tumbuh. Ibu bisa memberikan madu jika usia si kecil sudah di atas 1 tahun. Kacang-kacangan utuh. Meski kaya akan manfaat, kacang-kacangan termasuk makanan yang bisa menyebabkan alergi. Bayi boleh mengkonsumsi kacang-kacangan sebagai bahan MPASI selama tidak memiliki riwayat alergi kacang-kacangan. Jika bayi berisiko tinggi memiliki alergi kacang yang disebabkan dari riwayat keluarga, maka ibu perlu berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan tes alergi sebelum memperkenalkan kacang atau produk kacang pada si kecil. Dan jika si kecil memang alergi, maka sebaiknya hindari pemberian kacang atau jenis makanan yang berbahan dasar kacang. Pemberian kacang dalam bentuk yang utuh pada si kecil sebaiknya dihindari, karena dapat membuatnya tersedak. Ibu bisa mengenalkan kacang pada si kecil dalam bentuk yang lembut atau halus, seperti selai kacang atau olahan kacang seperti tempe dan tahu. Namun, pastikan untuk memberikannya dalam porsi yang kecil dahulu. Sayuran mentah atau buah dengan tekstur keras atau terlalu besar. Sayuran mentah tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh bayi. Sayuran yang masih mentah bisa saja mengandung pestisida dan bakteri yang berbahaya bagi bayi. Oleh karena itu, disarankan agar sayuran dimasak terlebih dahulu sebelum disajikan untuk MPASI. Proses memasak dapat menghilangkan bakteri pada sayuran. Sayuran dengan tekstur keras atau terlalu besar juga berpotensi membuat bayi tersedak. Oleh karena itu, bayi tidak boleh mengkonsumsinya kecuali dimasak sampai matang agar lunak dan dipotong-potong. Sayuran dapat direbus, dikukus, atau dibuat puré sebelum diberikan kepada bayi. Jika ingin memberikan buah, potonglah buah menjadi kecil-kecil agar mudah dimakan dan dikunyah oleh si kecil. Ibu dapat memberikan buah sebagai finger food dengan ukuran yang aman, kira-kira sebesar genggamannya. Buah dengan rasa asam. Hindari memberikan buah lemon, jeruk, stroberi, dan buah asam lainnya untuk bayi jika usianya di bawah 1 tahun.
Buah ini mengandung vitamin C dan asam yang tinggi sehingga dapat menyebabkan sakit perut atau refluks asam pada bayi. Ingat, sistem pencernaan bayi masih berkembang, jadi harus berhati-hati terhadap makanan yang bisa mencelakai lambungnya. American Academy of Pediatrics menyarankan sebaiknya menunda memperkenalkan buah-buahan yang kaya dengan vitamin C seperti raspberry atau stroberi sampai si kecil mencapai usia 1 tahun dan setelah mereka mencoba berbagai makanan padat lainnya terlebih dahulu. Makanan yang mengandung lemak jenuh. Jangan memberi si kecil terlalu banyak makanan yang tinggi lemak jenuh seperti keripik, biskuit, dan kue. Biasanya biskuit adalah camilan yang sering diberikan untuk bayi. Namun tidak semua jenis biskuit boleh dimakan oleh bayi. Bedakan biskuit untuk orang dewasa atau khusus untuk bayi. Biskuit untuk orang dewasa umumnya mengandung banyak lemak jenuh yang tidak baik dan harus dihindari bayi yang usianya di bawah 1 tahun. Ibu bisa memberikan biskuit khusus bayi yang kandungan lemak jenuhnya rendah. Garam dan gula. Bayi tidak boleh mengkonsumsi banyak garam karena tidak baik untuk ginjal mereka. Hal ini karena ginjal bayi di bawah 1 tahun belum bisa mengolah garam dengan baik. Saat membuat MPASI, disarankan untuk tidak menambahkan garam ke dalam makanan si kecil. Hindari makanan asin dan tinggi garam seperti daging asap, sosis, keripik dengan tambahan garam, makanan siap saji, atau makanan instan. Sebisa mungkin jangan gunakan kaldu kemasan, karena seringkali kaldu kemasan mengandung garam yang tinggi. Sebagian besar daging yang diasap atau diawetkan mengandung nitrat dan bahan kimia lainnya, serta tinggi natrium dan lemak hewani yang sama sekali tidak boleh dimakan bayi. Gula sama sekali tidak dibutuhkan oleh anak usia di bawah 1 tahun. Menambahkan gula pada makanan anak justru dapat meningkatkan risiko mengalami kerusakan gigi. Memperkenalkan gula terlalu dini juga dapat menyebabkan bayi lebih menyukai makanan manis. Hindari juga memberikan susu kental manis pada bayi karena memiliki kadar gula yang tinggi, namun kandungan protein dan zat gizi lainnya jauh lebih rendah. Telur mentah atau setengah matang. Telur setengah matang dipercaya oleh masyarakat mempunyai banyak khasiat, sehingga banyak orang dewasa hingga anak-anak, bahkan bayi pun terkadang diberi telur setengah matang. Meski orang dewasa banyak yang menikmatinya, namun telur dengan kondisi mentah atau setengah matang tidak boleh diberikan kepada anak-anak. Ini berlaku untuk segala jenis telur, baik telur ayam, telur bebek, telur puyuh, dan lain-lain. Telur setengah matang sangat berbahaya jika dikonsumsi balita. Pasalnya, telur yang belum dimasak dengan sempurna berisiko mengandung bakteri Salmonella. Risiko infeksi bakteri ini bisa menyerang siapa saja, tapi balita berisiko 4 kali lebih besar mengalami gejala keracunan makanan berupa salmonellosis dibandingkan orang dewasa. Di usia si kecil yang masih di bawah 1 tahun, sistem kekebalannya belum sempurna sehingga berisiko menyebabkan diare, muntah atau demam jika bayi mengkonsumsi telur mentah atau telur setengah matang. Bukan hanya telur setengah matang biasa saja, makanan olahan telur yang dimasak belum sempurna seperti mayones rumahan atau homemade, es krim buatan sendiri, mousse atau makanan penutup yang mengandung telur mentah juga masih berisiko menimbulkan salmonellosis. Susu sapi. Susu sapi memang mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Namun, menurut American Academy of Pediatrics, memberi susu sapi pada bayi justru bisa berbahaya bagi si kecil. Susu sapi memiliki kandungan protein yang sulit dicerna oleh bayi. Selain itu, susu sapi juga memiliki kekurangan pada sejumlah kandungan vitamin dan mineral seperti zat besi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Mengenalkan susu sapi segar terlalu dini pada bayi bisa membuat sistem pencernaannya tidak toleran pada susu sapi segar, sehingga nantinya dapat membuat bayi justru berisiko mengalami alergi susu sapi segar. Susu sapi murni yang tidak diproses dengan baik dikhawatirkan juga mengandung virus atau bakteri yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan bayi.
Jika ibu harus memberikan susu selain ASI, maka pilihlah susu formula. Karena walaupun susu formula juga terbuat dari susu sapi, namun sudah diproses agar bisa dicerna oleh bayi. Selain itu, terdapat juga sejumlah formula yang ditambahkan pada susu khusus bayi ini sehingga aman untuk bayi. Minuman berkafein. Hindari memberikan si kecil minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda. Karena kafein dapat menyebabkan bayi mengalami sakit kepala, kekurangan kalsium, dan kerusakan gigi. Itulah beberapa makanan berbahaya yang sebaiknya tidak diberikan ke bayi dengan usia di bawah 1 tahun. Jangan masukkan ke dalam menu MPASI si kecil ya Bu.